Indonesian Institute of Journalism bersama CIMB Niaga hadirkan Sustainability Journalism Fellowship SJF di MTS Pakis. Ikut-ikutan makan kopi, ya, ikut-ikutan makan kopi. Nah, ada yang pernah makan kulit kopi? Ibunya udah sempat manis, ya seperti sinimannya itu, manis, gitu ya. Jadi ikutan kopi itu adalah budaya di seluruh dunia. Lanjut, saya sekarang bertanya kepada adik-adik dan ibu-ibu. Apa jenis kopi? Apa? Arabica. Mau pakai Robusta 2. Kayak sopokin paling bukan kan? Kopi pinter. Sudah jenis kopi dipakai sudah tahu, sudah kenal. Ada Robusta. Kalau Robusta rasanya apa? Seger. Itu memang benar. Karena ada pahitnya, ada pahitnya, ada aroma buah nangka. Robusta itu nanti ada varietasnya. Kalau di kopi namanya klon, ya. Klonnya. Ya. Kalau Arabica varietasnya nanti namanya ada nama-nama daerah misalnya. Ateng. Ya, jadi budaya minum di dunia itu ada berapa kira-kira yang tahu? Satu. Jadi cuma ada dua. Nomor satu, gula itu ketika dicampur dengan kopi nanti menjadi asam. Asam itu mengakibatkan jadi lambungnya sakit. Mana kira-kira yang mematikan kamu yang mana? Dan kira-kira mematikan kamu yang mana? Ya? Jadi yang pahit itu menyehatkan. Jadi kalau ibu-ibu senang makan minum yang jadi seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Jadi itu ia oleh sebuah kambing ditiru oleh manusia, ya. Kemudian kopi datang ke Indonesia. Biar tahu ini sejarahnya, nanti berlanjutan pendidikan. Tanaman yang salah satu terbaik untuk konservasi alam panjenengan di sini, salah satunya adalah kopi. Tahu nggak? Karena yang diambil hanya buahnya, tidak ditebang pohonnya. Kalau bapak ibu nanam albasya, semua ditanami albasya. Jadi tanam nanti nunggu, habis itu ditebang, nanti nanam lagi, tebang lagi, lama-lama rusak tanahnya karena akarnya busuk, tidak bisa meninggalkan. Bisa bertahan sampai umurnya 150 tahun. Tapi kalau kopi itu setiap tahun berbuah, masa panennya 3 bulan. Ya, jadi satu kali berbuah justru di Jakarta, ya, namanya di Batavia sana. Lalu ada pelatihan hari ini, mungkin Mas Edi tahu ya potensi yang ada di sini, apakah bisa dikembangkan kopi ini, Mas? Oh iya, kalau lihat dari daerahnya di sini kan memang kawasan pinggir hutan ya, atau ya area perhutani. Jadi sangat potensial sekali, terutama lihat tekstur tanahnya, kemudian iklimnya, ketinggiannya, ini cocok untuk Robusta. Jadi masyarakat sini sudah ada, tinggal nanti diberdayakan lagi aja. Potensinya luar biasa ada. Nah, apakah misalnya Mas potensinya sampai seberapa sih? Misalnya satu pohon gitu itu bisa sampai berapa gitu? Kalau Robusta kan memang komoditasnya tinggi ya, produksinya tinggi, beda sama Arabica. Karena Arabica kan memang butuh dataran tinggi, di sini sekitar 800 mdpl. Kalau maksimal itu ya targetnya bisa minimal 6 kilo per pohon. Setiap apa? Ya, karena ini highland ya. Karena Robusta dataran tinggi mestinya bisa 6 kg per pohon sampai 12 kilo. Oh gitu, itu dalam 1 tahun? Tiap tahun ya, kan tahun. panennya tiap tahun sekali. Jadi mulai tanam sampai panen itu untuk sampai meningkatkan jadi 6 kilo sekitar 4 tahun. Gitu. Umur 4 tahun sudah bisa
dapat segitu. Nah ini kan tanaman konservasi ya Iya. Mas. Artinya untuk keberlanjutan ini bisa ya, Sangat sustain bisa ya. karena kopi itu kan umurnya panjang ya, bisa 125 sampai 150 tahun. Jadi sangat cocok untuk area konservasi. Lahan-lahan hutan terutama itu bagus. Nah, Mas ini kan juga bagian dari upaya MTS untuk mendapatkan katakanlah biaya untuk operasional mereka. Iya. Apakah itu memungkinkan dengan budidaya kopi itu? Kalau dikelola dengan maksimal atau intensif, saya kira lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup karena lahan ada, SDM-nya ada, kemudian tinggal nanti dikasih keberlanjutan tentang pelatihan cara tanam, pasca panennya, kemudian nanti pengolahannya seperti itu sampai cara marketingnya. Nanti itu bisa mendapatkan dari banyak hal dari kopi gitu ya. Turunan-turunannya banyak. Kalau harga kopi sendiri berapa Mas sekarang? Harga kopi ini mencapai harga titik tertinggi tahun-tahun kemarin, mungkin bahkan tahun ini. Robusta yang tadinya hanya 20.000 Pak di 3 tahun sebelumnya, sekarang sudah 60.000 Robusta. Arabica sekarang sudah tembus yang standar specialty sudah 160.000 per kilo. Itu jadi sangat luar biasa lah harga kopi. Sangat, karena kopi kan pasarnya pasar dunia ya. Gitu. Artinya 100 batang kopi aja udah lumayan banget ya. Kalau untuk rumah tangga keluarga itu biasanya kalau di daerah-daerah lain kayak Temanggung, kayak di Gunung Kelir, Ungaran sana atau Semarang itu 250 pohon itu sudah bisa cukup untuk kebutuhan. Dalam 1 tahun ya, nanti kan ada tambahan dari, kan kebun kopi tidak hanya kopi, nanti ada dampingannya seperti rempah-rempah, ada kapulaga, ada kayu manis, kemudian ada tanaman buahnya, penaung dan lain sebagainya. Banyak turunannya di dalam pertanian kopi itu sendiri. Dan di sini potensinya ada. Potensinya banyak. Ya, karena di lahan kopi di mana-mana ya hampir sama ya. Jadi ketika bisa ditanami kopi, tentunya bisa ditanami dengan pendamping-pendamping tanaman lain.